Tribuners Kejaksaan Negeri Tulungagung menahan Suratman 49 tahun Kepala Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Gempol pada Rabu 18 September 2024. Adapun Suratman ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi keuangan desa dari tahun 2020-2022. Adapun Kejari Tulungagung juga menemukan potensi kerugian keuangan negara sebesar 721 juta rupiah. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Mataraman. David Yohanes, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, Tribuners, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung melakukan penahanan terhadap Kepala Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Suratman pada hari Rabu kemarin. Suratman turun dari lantai 2 kantor Kejaksaan Negeri Tulungagung pada pukul 15.44 dengan dikawal oleh dua petugas Kejaksaan Negeri Tulungagung dalam kondisi tangan terborgol dan mengenakan seragam tahanan. Lalu Suratman digiring menuju ke mobil tahanan dan dititipkan ke lapas kelas 2B Tulungagung untuk 20 hari ke depan. Penahanan Suratman ini terkait dugaan korupsi yang menjeratnya terkait penggunaan keuangan desa dari tahun 2020 sampai 2022. Sebelumnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung menemukan indikasi korupsi sebesar 540 juta. Namun setelah pada tahap penyidikan dilakukan audit bersama Inspektorat Kabupaten Tulungagung, total kerugian yang ditemukan sebesar 721 juta. Kejaksaan juga masih mendalami perkara ini karena ada indikasi masih ada pihak lain di dalam pemerintah desa Tambakrejo yang terlibat dalam korupsi ini. Sebelumnya Kejaksaan Negeri Tulungagung juga menemukan sejumlah modus operandi yang dilakukan oleh Kades ini, seperti penyalahgunaan tanah aset desa, kemudian penyertaan modal untuk badan usaha milik desa atau BUMDes, dan juga proyek fiktif, proyek yang dianggarkan namun tidak pernah dikerjakan, tetapi uangnya sudah dicairkan. Sementara dari penyidikan terbukti bahwa uang hasil korupsi ini diduga dipakai untuk kepentingan pribadi. Kejaksaan Negeri juga masih mengupayakan supaya Suratman melakukan pengembalian potensi kerugian negara yang sudah dihitung oleh kejaksaan agar selain mengembalikan kerugian negara juga bisa meringankan hukumannya kelak di proses pengadilan di Pengadilan Tipikor Negeri Surabaya. Dalam kasus ini, Suratman adalah Kades ketiga yang dilakukan penahanan karena kasus korupsi. Sebelumnya, Kades Rejotangan, Kecamatan Rejotangan juga ditahan oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung karena korupsi bantuan keuangan desa sebesar 175 juta yang bersumber dari bantuan keuangan Pemkab Tulungagung di tahun 2021. Kemudian sebelumnya juga Kepala Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, juga ditahan oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung karena dugaan korupsi keuangan desa dari tahun 2014 sampai 2019, dan hitungan kejaksaan ada kerugian sebesar 780 juta lebih. Dan yang ketiga adalah kasus di Desa Tambakrejo ini. Lalu ada dua dugaan korupsi lain yang sedang disidik oleh penegak hukum. Salah satunya adalah di Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat. Ini masuk proses penyidikan, ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung. Lalu ada di Desa Keradenan, itu sedang disidik oleh Polres Tulungagung. Selain 5 kades itu ada satu kades yang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jadi dia adalah Kades Karanganom, Kecamatan Kauman. Dia ditetapkan sebagai tersangka dan termasuk dalam sejumlah orang yang dicekal oleh KPK untuk bepergian ke luar negeri. Penetapan tersangka ini terkait dengan pengembangan kasus korupsi yang menjerat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sahatwa Simanjuntak,
yang terjerat dugaan korupsi hibah kepada kelompok masyarakat atau Pokmas dari tahun 2019 sampai 2022. Jadi diduga Kades Karanganom ini salah satu yang menjadi perantara penyaluran hibah Pokmas ini. Namun saat ini Kepala Desa Karanganom sudah mengundurkan diri. Dengan demikian total ada 6 desa atau 6 desa atau 6 kepala desa yang diduga ada kaitannya dengan kasus hukum pidana korupsi yang ada di Kabupaten Tulungagung maupun di tingkat provinsi. Demikian yang bisa saya laporkan dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Jadi pada hari ini, hari Rabu tanggal 18 ya, September 2024, kami tim penyidik Kejaksaan Negeri Tulungagung telah menetapkan tersangka atas nama SU selaku Kades Tambarjo. Jadi di sini dia disangkakan terkait penyalahgunaan atau penyimpangan dana desa atau pengelolaan keuangan desa. Di sini kita menemukan kerugian keuangan desa sebesar 721 juta kurang lebih. Untuk terhadap tersangka kita lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan untuk sebagai saksi gitu ya. Tapi kemudian berubah menjadi tersangka dengan surat putusan Kajari tadi, kemudian langsung ada penahanan gitu ya. Karena memang dari awal kita sebenarnya dari tim sudah siap untuk dengan kita sudah siapkan LPJ yang kira-kira itu merupakan kejanggalan dari temuan-temuan itu. Ternyata dari tersangka ini waktu masih saksi tadi kita sudah siap gitu ya, sudah siap ada LPG dan seterusnya. Tapi kemudian kok ternyata dimaknai lain oleh kejaksaan, ya kami download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.